Cole Palmer mengejek bintang Aston Villa setelah kemenangan Chelsea. Setelah tampil luar biasa dan terpilih sebagai Man of the Match, Cole Palmer mengunggah sebuah tangkapan layar di Instagram story-nya. Tangkapan layar tersebut memperlihatkan percakapan antara dirinya dan Morgan Rogers di Snapchat sebelum pertandingan, di mana Rogers mengatakan bahwa Palmer tidak akan mencetak gol ke gawang Villa. Palmer membalas dengan percaya diri, mengatakan, "Player of the Match bakal ikut pulang bersamaku." Sebagai hasilnya, Palmer membuktikan kata-katanya dengan meraih penghargaan Man of the Match, yang terlihat di belakang unggahannya. Palmer dan Rogers bukan hanya pesaing di lapangan, tetapi juga sahabat dekat yang pernah bermain bersama di Akademi Manchester City. Persahabatan mereka seringkali menjadi bahan candaan, termasuk mengenai selebrasi gol. Rogers sebelumnya mengklaim bahwa Palmer telah mencuri gaya selebrasinya. "Ya, itu benar, Palmer mencuri selebrasi saya. Tapi saya biarkan dia melakukannya. Dia sudah berhasil mencetak sekitar 40 gol, jadi tidak banyak yang bisa diperdebatkan mengenai hal itu," kata Rogers. Meskipun Rogers tampil cukup baik untuk Aston Villa dengan 5 kontribusi gol dalam 13 pertandingan Premier League musim ini, Palmer berada di level yang lebih tinggi. Pemain Chelsea tersebut telah mencetak 8 gol dan memberikan 6 assist dalam jumlah pertandingan yang sama. Palmer kini berharap dapat melanjutkan performa cemerlangnya saat The Blues bertandang ke Southampton pada Kamis dini hari. Performa Nicolas Jackson berpotensi mengubah strategi transfer Chelsea pada Januari. Meskipun harus bersaing dengan pemain lainnya, Nicolas Jackson berhasil mengukuhkan posisinya sebagai pilihan utama di lini depan Chelsea. Keberhasilannya ini membuka peluang bagi The Blues untuk meninjau kembali rencana transfer mereka, khususnya setelah gagal mendatangkan Victor Osimhen dari Napoli pada musim panas lalu. Sebelumnya, Chelsea dikabarkan mencoba merekrut Osimhen melalui skema pinjaman dengan kewajiban pembelian, namun proposal tersebut ditolak oleh Napoli. Akhirnya, Osimhen pindah ke Galatasaray dengan status pinjaman langsung. Dalam podcastnya di Sky Sports, Gary Neville menyebut bahwa performa impresif Jackson kini memengaruhi pemikiran Chelsea terkait kebutuhan striker tambahan. "Nicolas Jackson, saya senang melihat perkembangannya, saya tidak pernah merasa dia adalah masalah," ujar Neville. "Awalnya saya pikir Chelsea perlu mendatangkan striker baru, tetapi Jackson bisa menjadi opsi striker kedua yang sangat bagus. Jika mereka memiliki pemain No9 seperti Diego Costa, dan Jackson menjadi pelapisnya, itu akan sempurna. Namun, sekarang dia menunjukkan performa yang membuat kita berpikir, apakah dia bisa menjadi striker utama." Neville juga menyoroti potensi besar Jackson, meskipun sebelumnya sang pemain kerap melakukan kesalahan. "Sekarang, kita melihat seorang pemain yang benar-benar menyulitkan bek lawan, tipe pemain yang tidak ingin dihadapi oleh bek tengah manapun," tambahnya. Dengan penampilan Jackson yang terus meningkat, Chelsea asuhan Enzo Maresca mungkin mempertimbangkan untuk menunda rencana mendatangkan striker baru pada Januari. Sebagai gantinya, fokus klub bisa dialihkan ke posisi lain atau mendukung perkembangan Jackson sebagai andalan utama di lini depan. PSG rencanakan rekrut Christopher Nkunku di Januari 2025. Paris Saint-Germain, baru-baru ini dikabarkan telah membuka peluang untuk mendatangkan Christopher Nkunku dari Chelsea pada bursa transfer Januari 2025. Setelah bergabung dengan Chelsea, Nkunku kini menjalani musim keduanya bersama tim tersebut, namun perjalanan karirnya di Stamford Bridge tidak berjalan mulus. Meskipun diharapkan menjadi pemain utama, penyerang timnas Prancis ini kesulitan mendapatkan waktu bermain di bawah pelatih Enzo Maresca. Posisi yang diharapkan bisa diisi oleh Nkunku malah lebih sering ditempati oleh Cole Palmer, membuat masa depan Nkunku di Chelsea semakin diragukan. Kondisi ini memunculkan spekulasi tentang kemungkinan kepergian Nkunku. The Sun melaporkan bahwa PSG berminat untuk membawa pemain berusia 26 tahun tersebut pada tahun 2025. Pelatih PSG, Luis Enrique, dilaporkan sangat tertarik dengan kemampuan dan fleksibilitas Nkunku dalam bermain di berbagai posisi, dan percaya bahwa ia akan menjadi tambahan berharga untuk tim. PSG sedang menyusun rencana untuk merekrut Nkunku, yang kemungkinan melibatkan tawaran tukar pemain dengan Chelsea. Mereka berencana menyertakan Randal Kolo Muani dalam kesepakatan tersebut. Muani, yang tidak masuk dalam rencana Enrique, diperkirakan akan menjadi pemain yang ditukar dengan Nkunku. PSG percaya bahwa Chelsea tengah mencari striker dengan tipe permainan yang mirip dengan Muani, sehingga berharap tawaran ini dapat diterima. Namun, PSG bukan satu-satunya klub yang mengincar Nkunku. Manchester United juga dilaporkan tertarik untuk merekrut pemain asal Prancis tersebut, sehingga persaingan antara kedua klub besar ini akan semakin menarik untuk disaksikan. Maurizio Sarri menyesali keputusannya meninggalkan Chelsea pada 2019. Maurizio Sarri mengungkapkan rasa penyesalannya atas keputusan untuk meninggalkan Chelsea pada 2019. Dalam sebuah wawancara,
Sarri mengakui bahwa langkah tersebut merupakan kesalahan besar yang masih ia sesali hingga saat ini. Meskipun berhasil memenangkan trofi Liga Eropa di musim pertamanya, ketidaknyamanan di dalam klub mendorongnya untuk pergi. Sarri menjelaskan bahwa situasi di dalam klub saat itu tidak mendukungnya, terutama karena ia tidak memiliki hubungan langsung dengan direktur olahraga dan jarang bertemu dengan pemilik klub, Roman Abramovich. Ketidaknyamanan ini membuatnya memutuskan untuk kembali ke Italia, meskipun ia menyadari bahwa meninggalkan Chelsea bukanlah pilihan yang tepat. Sejujurnya, 5 tahun lalu saya bisa saja tetap di Chelsea. Namun, saya memutuskan untuk kembali ke Italia karena situasi di Inggris tidak mendukung saya, ujar Sarri, seperti dilaporkan oleh Football Italia. Saat itu, Abramovich tidak dapat masuk ke Inggris, sehingga saya hanya bisa bertemu dengannya saat pertandingan Eropa. Setiap hari, saya berkomunikasi dengan Marina Granovskaya, namun saya merasa tidak nyaman karena dia bukanlah direktur olahraga. Pada akhirnya, saya memutuskan pulang ke Italia, namun itu adalah keputusan yang salah, tambahnya. Sebelum mengambil alih Leicester, Ruud van Nistelrooy sempat berbicara dengan Enzo Maresca. Van Nistelrooy, yang terlihat di tribun GT Community Stadium saat Leicester kalah 4-1 dari Brentford akhir pekan lalu, kini menghadapi tantangan besar dengan persiapan singkat untuk laga melawan West Ham United di King Power Stadium pada Rabu dini hari. Hubungan dekat antara Ruud van Nistelrooy dan Enzo Maresca, mantan pelatih Leicester yang kini melatih Chelsea, sudah dikenal sejak bulan lalu. Mereka berteman baik sejak bermain bersama di Malaga. Dalam konferensi pers, Van Nistelrooy mengungkapkan bahwa ia meminta saran dari Maresca sebelum memutuskan untuk bergabung dengan Leicester. Ketika saya pertama kali dihubungi, saya ingin mengetahui lebih banyak tentang klub, pemain, dan fasilitas latihan. Enzo adalah teman baik dan mantan rekan setim, jadi dia orang pertama yang saya hubungi. Siapa lagi yang bisa memberikan informasi lebih baik dari dia, ujar Van Nistelrooy. Van Nistelrooy juga mengenang percakapan dengan Maresca setelah pertandingan antara Manchester United dan Chelsea yang berakhir imbang 1-1 pada awal November. Kami berbicara selama setengah jam. Meskipun saya belum tahu banyak tentang Leicester saat itu, Enzo sudah sangat positif tentang klub ini, dan kesan pertama saya sejauh ini sesuai dengan apa yang dia katakan, tambahnya. Tujuan utama Van Nistelrooy musim ini adalah memastikan Leicester terhindar dari zona degradasi. Laga melawan West Ham akan menjadi ujian pertama, dengan selisih hanya 5 poin antara kedua tim di klasemen. Leicester akan menghadapi jadwal sulit hingga akhir 2024, melawan Brighton, Newcastle, Wolves, Liverpool, dan Manchester City. Kecuali laga kandang melawan Wolves, Leicester diperkirakan menjadi underdog dalam sebagian besar pertandingan tersebut. Hasil melawan West Ham sangat penting untuk memberi ruang bernapas bagi tim asuhan Van Nistelrooy. Kami harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk meraih poin, terutama dalam pertandingan seperti ini, tegasnya.